Elia membangkitkan orang mati, tulang-tulangnya itu tinggal tulang, nggak ada lagi dagingnya, dan dia tidak perlu berdoa. Tidak sama seperti Yesus, berdoa dulu kepada Tuhannya untuk membangkitkan Lazarus. Yesus ketakutan mau disalib, sehingga malaikat itu memberi kekuatan kepadanya. Katanya, Tuhan, kok ketakutan? Bismillahirrahmanirrahim, dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang membangkitkan orang mati pada hari penghakiman, ya. Dul, kau ini ngebuang. Betul atau tidak, Allah SWT membangkitkan orang mati pakai daging sapi? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, Allah yang maha suci lagi maha tinggi, yang tidak pernah menjadi hina atau rendah selevel dengan manusia. Dari mana Anda bisa mendapat pernyataan seperti itu? Coba Anda terangkan kepada saya. Atau jangan-jangan Anda tidak ngerti apa itu Subhanahu wa Ta'ala. Yesus ketakutan mau disalib, sehingga malaikat itu memberi kekuatan kepadanya. Katanya, Tuhan, kok ketakutan? Bismillahirrahmanirrahim, dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang membangkitkan orang mati pada hari penghakiman, ya. Oh, rupanya Gurunda belum tahu toh. Kenapa kau tidak tahu, Gurunda? Betul atau salah? Terangkan saja apa itu Subhanahu wa Ta'ala. Silakan. Yang benar itu Allah SWT mu sapi, sesembahan umat Hindu. Gimana sih lu, Abdul? Dablek. Yang lebih jelas lagi, Allah SWT-mu itu menciptakan dirinya dari keringat kuda. Itu yang benar. Ah, gimana lu? Coba kamu jelaskan. Kamu jangan menghujat terus, Hasan. Kau sudah mewakili agama Kristen. Perlihatkan sisi baik dari agamamu. Terangkan dulu, Subhanahu wa Ta'ala itu apa maksudnya? Udah, tidak usah lari dari topik, Juma. Betul atau tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, SWT, itu membangkitkan orang mati memakai daging sapi. Itu saja, ya. Nggak penting, saya nggak percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu tunjukkan datanya di mana itu. Kamu bisa dapat pemahaman seperti itu dari mana kamu dapatkan? Silakan. Juma, lu nggak usah sok pura-pura religius. Lu awal aja sudah menghujat sesembahan manusia, ya. Kau tuh jangan maling teriak maling. Kalau saya ini paling sopan, ya. Abdul kalau sopan, saya sopan. Detik kalian menghujat Tuhan saya, akan kutampar dengan Quranmu sendiri gitu, ya. Fokus nak. Betul atau tidak, Allah SWT membangkitkan orang mati memakai daging sapi. Makanya saya bilang itu sesembahan umat Hindu. Umat Hindu itu percaya Tuhannya itu sapi. Loh, kan Tuhanmu memang manusia. Apanya yang menghujat di situ? Yesus kan manusia. Yang salah itu kamu yang menuhankan manusia. Saya tanya apa Subhanahu wa Ta'ala, kamu nggak tahu. Nah, sekarang kau menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan orang mati dengan daging sapi, katamu. Coba kamu terangkan itu, dari mana kau dapat pemahaman itu? Silakan. Ya dalam Quran, moge Juma. Lu nih bikin malu aja. Lu tuh Gurunda lu. Masa lu nggak tahu? Aduh. Oke, kamu katakan di dalam Al-Quran. Coba kamu tunjukkan surah apa, ayat berapa. Silakan. Nah, itu bukti kau tuh bodoh dan tolol. Sesuai Yeremia 4 ayat 22, Juma. Saya tidak menyembah manusia.
Saya menyembah firman Allah yang ada dalam manusia. Ya, itu yang harus kau pahami. Makanya abdul-abdulnya pada goblok. Ya, Yesus adalah bentuk fisik dari Tuhan yang tak kelihatan. Makanya selama kalian hanya menilai Yesus dari dikotomi manusia saja, nggak bakal nyambung. Nah, ini bukti kau botol lagi. Quranmu itu tertulis, ada kisahnya itu. Allah SWT membangkitkan orang mati memakai daging sapi. Nah, kau akui dulu, saya tidak tahu Hasan. Nanti saya tunjukkan ayatnya, gitu loh. Jujurlah. Hei, nyata kau menyembah manusia, anak Maria. Masalahnya Maria ikhlas nggak kau sembah anaknya yang manusia itu? Kau katakan kau tidak menyembah manusia, tapi kau menyembah firman. Emang firman itu kayak mana modelnya? Firman yang mana yang kau sembah? Pasti kau akan mengatakan firman yang hidup. Siapa itu? Yesus, berarti manusia kan? Jadi kau mau lari kemanapun, faktanya kau memang menyembah manusia. Nah sekarang kau tunjukkan kepada saya, mana dalilnya Allah membangkitkan manusia dengan daging sapi? Sebelum saya tunjukkan bahwa manusia bisa bangkit dari kematian menurut kitabmu karena tulang. Ya, jadi manusia hidup karena tersentuh oleh tulang mayat. Ayo, tunjukkan dulu sebelum saya permalukan kamu. Silakan. Subhanahu wa ta'ala itu bukan arti loh. Bukan arti. Tapi itu kalimat bahasa. Jadi kalau diartikan ke Indonesia itu bukan arti. Subhanahu wa ta'ala kalau diterjemahkan ke Indonesia maha tinggi, itu bukan arti. Jadi kalau maha tinggi artinya apa? Saya tanya dulu, kalau maha tinggi artinya apa? Kan nggak ada lagi. Di atas maha tinggi emang ada? Kan nggak ada. Susah kamu menyebutnya. Jangan setiap bahasa Al-Quran ngomongnya arti, diartikan. Jangan begitu. Ngomong aja, diterjemahkan ke Indonesia, ini artinya. Bukan inilah terjemahannya. Jangan kebiasaan buruk kamu lakukan. Subhanahu wa ta'ala artinya, nggak ada artinya. Kalau maha tinggi, oke lah. Kalau artinya maha tinggi, jadi kalau arti maha tinggi apa? Masa balik lagi ke subhanahu wa ta'ala? Itu terjemahan, Bung. Kebiasaan buruk jangan dilontarkan di grup ini. Ketawa orang. Ya sudah, kalau subhanahu wa ta'ala itu maksudnya apa coba? Hei, gaya si Juma begini nih ya. Ya. Sama seperti Quranmu, firman Allah itu adalah kekal ya. Roh Allah itu kekal. Demikian juga firman ada dalam Yesus. Makanya kau tuh bodoh dan tolol Juma kalau saya bilang. Sudah dinubuatkan, sudah ditetapkan ya. Bahwa kau itu seperti laki-laki liar di Kejadian 16 ayat 12 itu ya. Nah sekarang kau akui dulu, kau tahu tidak bahwa kisah itu adalah Quranmu. Ayo Gurunda. Firman yang ada di dalam Yesus yang kekal itu yang mana? Yang mana? Coba tunjukkan. Yang mana? Bukannya firman itu telah menjadi manusia? Hah? Kamu mau larikan kemana itu data-data di dalam kitabmu? Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 kan? Jadi, firman telah menjadi manusia. Berarti sudah menjadi Yesus. Yesus siapa? Manusia. Berarti sembahanmu manusia. Jadi kamu itu penyembah manusia. Sadar enggak? Juma sudah tahu belum Quranmu itu Allah SWT yang kau sembah itu sesembahan umat Hindu, di mana membangkitkan orang mati pakai daging sapi. Iya, coba kau buktikan di mana di dalam Al-Quran Allah membangkitkan manusia dengan daging sapi. Sebelum saya tunjukkan bahwa di kitabmu mayat bangkit hidup kembali hanya karena tulang kering. Jadi dia bangkit hanya karena kena tulang mayat. Jadi ada mayat, ya, kena tulang mayat,
kemudian bangkit. Wow, dibangkitkan dengan tulang kering. Silakan Anda tunjukkan dalam Al-Quran, silakan. Gini Juma, kalau kau ingin tahu ketuhanan Yesus, supaya saya nggak habis waktu, kau berani nggak buat kesepakatan, ya? Umat-umat buta huruf ini seperti kamu, hanya menilai Yesus dari dikotomi manusia saja, ya? Makanya nggak nyambung sampai kapanpun, ya? Sudah, kembali ke topik. Masa lu sebagai guru Honda lu nggak tahu kisah bahwa Allah SWT itu membangkitkan orang mati memakai daging sapi? Kayak mana sih Juma, lu belajar lagi. Buat channel lu banyak, tapi kayak gitu lu nggak tahu. Ya ampun ya Allah. Mau lari kemanapun, Yesus tetap manusia, kawan. Justru kalau kau tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, maka kau dihukum sebagai antikristus. Kamu adalah penyesat. Tapi memang kau penyesat sih. Buktinya kamu menyangkal Yesus itu manusia, ya kan? Kau mau cari dalil apapun, kau tidak akan pernah ketemu bahwa Yesus itu bukan manusia. Nggak mungkin kamu ketemu. Ya, karena faktanya memang Yesus itu manusia. Jadi kau itu penyembah manusia. Ya itu apa yang di Yeskiel. Tapi lo kan emang bodoh, cuma copot-copot ayat, ya. Nggak ada hubungannya, lu nggak usah ganti-ganti topik, ya. Nah, makanya saya bilang Allah SWT itu sesembahan umat Hindu. Dia membangkitkan manusia memakai daging sapi. Betul atau tidak Juma? Kalau kau nggak tahu, kau jujur dulu, ya. Ya, maaf Hasan, saya kayaknya nggak baca dalam Quran gitu, ya. Nah, silakan tunjukkan Hasan. Nanti saya tunjukkan. Kau ketik tapi ya, biar di komen tahu guru Honda sepertimu tuh rupanya nggak ngerti Qurannya sendiri, ya. Tunjukkan aja, Acang. Nggak usah kayak perempuan kamu. Tunjukkan aja, Kak. Sisi kebenaran yang kamu ingin jajakan itu dengan kemudian menunjukkan sisi kesalahan dalam Al-Quran. Silakan Anda tunjukkan. Nggak usah putar lidah. Karena kitab yang kamu ambil secara tidak sah di dalam kitabnya Bani Israel pun justru di situ terang dikatakan bahwa manusia dibangkitkan dengan tulang, ya. Tulang mayat ya mampu membangkitkan orang mati. Yang bilang Yesus bukan manusia siapa? Inilah umat buta huruf ini. Kalau nggak takiyah itu bukan Islam namanya, ya. Saya katakan, saya menyembah firman yang ada di dalam manusia. Firman itu kekal, seperti Quranmu, firman Allah kekal. Betul nggak, Dul? Biar kau kuajarkan dulu. Roh Allah itu kekal. Ya, itu ada dalam Yesus. Di Quranmu juga kekal. Kau pakai logikamu, ya, pakai logikamu. Jangan kau menyembah Allah SWT, ya. Dia butuh istri supaya bisa punya anak. Nah, itu gimana itu? Hah? Katanya Esa. Bahkan istrinya itu akan diambil dari kaumnya sendiri. Quran surah 21-17. Tapi saya nggak bahas itu. Saya hanya mau ngebahas betul atau tidak Allah SWT membangkitkan orang mati pakai daging sapi. Itu sesembahan umat Hindu. Iya, sama aja dengan orang yang menyembah sapi. Mereka mengimani bahwa di dalam diri sapi itu ada roh dewa. Ya sama aja. Tapi faktanya dia menyembah sapi. Hanya halusinasi bahwa sapi itu mengandung roh dewa. Apa bedanya dengan kau yang menyembah manusia ini? Acang. Yesus kok disembah? Sudah nyata dia manusia. Oh tidak, alasannya apa? Di dalam dirinya ada roh yang kekal. Nenekmu kiper. Setiap manusia itu punya roh. Dan setiap manusia itu rohnya dari Allah, dari Tuhan. Tidak ada itu manusia rohnya dari pohon. Semua roh dari Tuhan. Ya, kamu harus belajar lagi. Nah sekarang, kau tahu tidak bahwa di dalam kitab yang kamu rampok dari Bani Israel, di situ diterangkan tulang belulang mampu membangkitkan orang mati. Ayo, gimana tuh? Oh, terima kasih Juma. Berarti kau menyembah sapi dong. Oh, terima kasih Juma. Berarti kau menyembah sapi dong. Nyembah manusia nih
Ya kau akui dulu, kau tahu atau tidak? Itu dalam Quranmu Juma. Kok susah amat lo? Gengsi ya, gengsi. Guru Honda kok nggak tahu? Aduh, guru Honda apaan lah lo nih Juma, Juma. Ya, saya janji kau ketik. Maaf Hasan, saya tidak tahu itu dalam Quran. Nah, gue tunjukkan dalilnya ya. Nah, kalau lo mau lihat saya perempuan apa laki, kau ini goblok. Jelas saya laki-laki, saya punya anak. Saya paham kitabku, Acang. Ya, saya paham. Dan tidak ada di dalam kitabku seperti yang kau tuduhkan, bahwa Allah membangkitkan manusia dengan daging sapi. Itu nggak ada. Dan saya pastikan, kalau kau menunjukkan sebuah dalil, pasti karena kamu otaknya nggak berfungsi. Dan silakan tunjukkan, biar saya luruskan. Justru yang ada adalah di kitabmu, maksud saya kitab yang kalian rampok dari agama lain, 2 Raja-Raja 13, nomor 21, mayat, ya, tulang belulang dari seorang mayat, itu mampu membangkitkan orang mati. Berarti di kitabmu, tulang mayat yang sudah tinggal, mayat yang tinggal tulang, mampu membangkitkan orang mati. Kalah Tuhanmu. Yesus itu dia tidak pernah membangkitkan orang yang tinggal tulang belulang. Coba. Oke? Elia membangkitkan orang mati. Tulang-tulangnya itu tinggal tulang, nggak ada lagi dagingnya, dan dia tidak perlu berdoa. Tidak sama seperti Yesus, berdoa dulu kepada Tuhannya untuk membangkitkan Lazarus. Elia tanpa berdoa, coy. Dan Elia dalam keadaan sudah menjadi tinggal tulang belulang, kemudian mampu membangkitkan. Elisa maksud saya, bukan Elia. Elisa tulangnya mampu membangkitkan orang mati. Yesus berdoa dulu kepada Tuhannya. Oke, karena si Acang sudah kabur ya, sahabat-sahabat sekalian, apa yang dituduhkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membangkitkan manusia dengan menggunakan daging sapi. Itu adalah kebohongan dan penghinaan yang sangat luar biasa ya. Sudah bohong, menghina, menista. Sementara yang bisa kita buktikan adalah di dalam kitab yang mereka ambil dari Bani Israel, dari agama Yahudi, di situ diterangkan bahwa mayat mampu membangkitkan mayat lain. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, maka dicampakkannya mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu mereka pergi. Dan demi mayat itu kena pada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah mayat itu kembali dan bangun berdiri. Artinya bahwa ada mayat bangkit dari kematian oleh karena tersentuh tulang belulang dari mayat, tulang belulang dari Elisa yang sudah dikubur lebih dulu, yang sudah tidak ada dagingnya. Artinya bahwa di kitab Kristen ada mayat yang dibangkitkan oleh tulang belulang mayat lain. Nah, itu kita tidak menista dan kita tidak menghina, tapi itu fakta. Jadi ada mayat dikuburkan, dibuang masuk ke dalam kubur, begitu kena kepada tulang belulang Elisa, mayat itu hidup kembali. Ya, kalau Yesus berdoa dulu untuk membangkitkan Lazarus. Tapi ini lucu. Ya, tulang belulang tanpa berdoa mampu membangkitkan mayat yang dibuang ke dalam kubur. Jadi sahabat-sahabat, si Acang ini penghujat kelas kakap yang tidak ada ilmu, laksana dia meludah ke atas, jatuhnya tepat di jidat sendiri. Ya, saya kira begitu ya sahabat-sahabat saya sekalian. Saya tinggal dulu karena ini ada kelas Zoom. Mudah-mudahan Acang sebelum ajal menjemput dia bisa terwaraskan kembali. Amin. Hai.